Halo pemirsa, dan selamat datang di Update Global. Kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang serangan udara jet tempur F-16 Fighting Falcon milik Thailand terhadap sebuah gedung kasino di wilayah perbatasan Kamboja yang memicu perhatian dan perdebatan serius di kawasan Asia Tenggara. Sebuah fasilitas yang dikenal publik sebagai bangunan sipil justru menjadi sasaran operasi militer presisi. Insiden ini membuka diskusi tentang batas antara objek sipil dan target keamanan, serta menimbulkan spekulasi apakah motif serangan benar-benar berkaitan dengan pemberantasan judi daring atau justru mencerminkan kepentingan strategis yang lebih luas di wilayah perbatasan rawan. Apa yang membuat lokasi ini dinilai berbeda dari kasino pada umumnya dan mengapa langkah militer diambil dengan cepat serta tegas? Fakta-fakta di lapangan menunjukkan adanya konteks keamanan yang tidak sederhana dengan implikasi regional yang patut dicermati lebih dalam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe agar tidak tertinggal berita dan informasi menarik lainnya. Sebuah gedung berlabel kasino di wilayah perbatasan Kamboja mendadak menjadi sorotan internasional setelah dihantam serangan udara oleh jet tempur milik Thailand. Peristiwa ini terjadi di akhir tahun, di tengah meningkatnya kewaspadaan keamanan di kawasan perbatasan kedua negara. Serangan tersebut bukan sekedar insiden militer biasa, melainkan membuka lapisan persoalan yang selama ini tersembunyi di wilayah abu-abu perbatasan Asia Tenggara. Sejak awal, otoritas Thailand menegaskan bahwa operasi militer ini tidak menyasar pusat kota, permukiman padat, maupun infrastruktur sipil strategis Kamboja. Target berada di zona perbatasan yang secara historis dikenal rawan, jauh dari jalur wisata utama dan berada di area yang selama bertahun-tahun minim pengawasan internasional. Lokasi ini dikenal publik sebagai kawasan kasino. Namun bagi aparat keamanan, wilayah tersebut memiliki reputasi yang jauh lebih kompleks. Gedung yang diserang tercatat beroperasi di kawasan perbatasan yang sering dijadikan titik lintas aktivitas ilegal. Di wilayah seperti ini, perbedaan antara fasilitas sipil dan kepentingan non-sipil kerap menjadi kabur. Kasino memang berdiri secara legal menurut hukum setempat, tetapi lingkungan sekitarnya selama bertahun-tahun menjadi perhatian aparat keamanan negara tetangga. Laporan keamanan regional menyebut kawasan tersebut kerap digunakan sebagai titik pertemuan jaringan lintas negara yang bergerak di luar kendali pemerintah. Militer Thailand menyatakan bahwa serangan udara dilakukan setelah melalui pemantauan intelijen berlapis. Menurut keterangan resmi, gedung kasino tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat hiburan, melainkan diduga memiliki peran lain yang dianggap membahayakan stabilitas keamanan perbatasan. Pernyataan ini menjadi dasar pembenaran operasi udara yang dilakukan secara cepat dan presisi. Dalam konteks ini, pemilihan jet tempur F-16 Fighting Falcon memiliki makna strategis. Penggunaan pesawat tempur berkecepatan tinggi menandakan bahwa ancaman yang dihadapi dinilai serius dan tidak dapat ditangani dengan operasi darat biasa. Serangan udara memungkinkan Thailand bertindak tanpa mengirim pasukan ke wilayah sensitif, sekaligus meminimalkan risiko bentrokan langsung di lapangan. Dari sudut pandang militer, langkah ini juga berfungsi sebagai sinyal kekuatan. Operasi dilakukan dalam waktu singkat, dengan sasaran terbatas, dan tanpa eskalasi terbuka. Pesan yang ingin disampaikan bukan hanya kepada target di lapangan, tetapi juga kepada aktor-aktor lain yang beroperasi di wilayah abu-abu perbatasan. Negara menunjukkan bahwa batas wilayah bukan sekedar garis di peta, melainkan zona yang terus diawasi secara aktif. Namun di balik narasi militer tersebut, muncul kegelisahan di tingkat regional. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana sebuah gedung yang berstatus sipil dapat berujung menjadi target serangan udara. Jawabannya tidak sesederhana papan nama atau izin usaha. Di wilayah perbatasan, fungsi sebuah bangunan seringkali melampaui identitas resminya. Disinilah awal dari kontroversi yang membuat insiden ini tidak bisa dipandang sebagai serangan biasa, melainkan sebagai potret nyata dinamika keamanan modern di Asia Tenggara.
Untuk memahami mengapa sebuah gedung kasino dapat berubah menjadi sasaran militer, konteks wilayah perbatasan harus dijelaskan secara utuh. Kawasan perbatasan antara Thailand dan Kamboja selama bertahun-tahun dikenal sebagai zona abu-abu. Secara administratif, wilayah ini berada di bawah kedaulatan negara, namun secara praktik, pengawasan dan kontrol seringkali tidak seketat pusat pemerintahan. Kondisi ini menciptakan ruang bagi berbagai kepentingan untuk beroperasi secara bersamaan. Kasino perbatasan di kawasan seperti Poi Phet, Osmah, dan Buffet berkembang pesat bukan semata karena sektor hiburan. Letaknya yang dekat dengan garis batas negara menjadikannya titik strategis bagi arus manusia, barang, dan informasi lintas negara. Dalam banyak laporan keamanan regional, kawasan ini kerap disebut sebagai simpul aktivitas ekonomi legal dan ilegal yang saling bertumpang tindih. Disinilah batas antara bisnis, kriminalitas, dan kepentingan keamanan menjadi kabur. Militer Thailand dalam pernyataannya menyebut bahwa gedung kasino yang diserang berada di lingkungan dengan pola aktivitas yang mencurigakan. Berdasarkan hasil pemantauan intelijen, bangunan tersebut diduga digunakan untuk fungsi yang melampaui kegiatan hiburan. Tuduhan yang disampaikan mencakup penggunaan sebagai pos koordinasi, pusat komunikasi tertutup, serta titik logistik bagi pihak-pihak tertentu yang beroperasi di wilayah perbatasan. Informasi ini menjadi dasar penilaian bahwa gedung tersebut memiliki nilai strategis non-sipil. Dalam doktrin keamanan modern, sebuah bangunan dapat kehilangan status sipilnya apabila digunakan untuk mendukung aktivitas militer atau paramiliter. Prinsip inilah yang dijadikan rujukan oleh Thailand. Menurut militer, target ditentukan bukan berdasarkan nama usaha, melainkan berdasarkan fungsi aktual di lapangan. Oleh karena itu, papan nama kasino tidak dianggap relevan ketika bangunan tersebut dinilai berkontribusi pada ancaman keamanan. Pemilihan F-16 Fighting Falcon juga memperkuat narasi tersebut. Jet tempur ini digunakan untuk misi yang membutuhkan presisi tinggi dan respons cepat. Serangan udara dipilih untuk menghindari keterlibatan pasukan darat yang berpotensi memicu gesekan langsung di perbatasan. Langkah ini mencerminkan pendekatan pencegahan yang menekankan kecepatan dan ketepatan, bukan eskalasi terbuka. Di tingkat politik, operasi ini juga membawa pesan yang jelas. Thailand menunjukkan bahwa aktivitas di zona abu-abu tetap berada dalam radar keamanan negara. Tidak ada ruang yang sepenuhnya bebas dari pengawasan ketika stabilitas nasional dipertaruhkan. Pesan ini tidak hanya ditujukan kepada target langsung, tetapi juga kepada jaringan lain yang memanfaatkan wilayah perbatasan sebagai tempat berlindung. Meski demikian, tuduhan tersebut tidak berdiri tanpa kontroversi. Informasi intelijen bersifat tertutup dan tidak seluruhnya dapat diverifikasi secara publik. Inilah yang membuat insiden ini memicu perdebatan di tingkat regional. Di satu sisi terdapat klaim keamanan yang dianggap mendesak, di sisi lain muncul kekhawatiran tentang batas penggunaan kekuatan militer terhadap objek yang secara resmi berstatus sipil. Ketegangan antara dua narasi ini terus membayangi dinamika perbatasan hingga kini. Di luar tuduhan fungsi militer, nama kasino perbatasan Kamboja selama ini juga kerap dikaitkan dengan kejahatan transnasional. Dalam berbagai laporan investigatif media internasional dan lembaga keamanan regional, kawasan kasino di perbatasan dikenal sebagai pusat aktivitas judi online lintas negara. Operasi ini menargetkan pemain dari berbagai negara, memanfaatkan celah hukum, perbedaan regulasi, serta keterbatasan pengawasan lintas batas. Selain judi online, wilayah tersebut juga sering disebut dalam konteks penipuan digital berskala besar. Banyak jaringan scam memanfaatkan infrastruktur gedung komersial di kawasan kasino untuk menjalankan operasi penipuan daring, mulai dari call center ilegal hingga pencucian uang berbasis transaksi digital. Aktivitas semacam ini telah lama menjadi perhatian negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Thailand, karena dampaknya melintasi batas kedaulatan. Namun penting dicatat secara tegas, faktor judi online dan kejahatan digital bukanlah alasan resmi serangan udara yang dilakukan Thailand. Dalam pernyataan militernya,
Thailand memisahkan secara jelas antara isu kriminal ekonomi dan isu keamanan militer. Aktivitas judi dan penipuan disebut sebagai latar belakang yang membentuk lingkungan berisiko, tetapi bukan pemicu langsung keputusan penggunaan kekuatan udara. Garis pemisah ini sengaja ditegaskan untuk menghindari anggapan bahwa operasi militer dilakukan semata karena persoalan hukum sipil. Dari sisi pemerintah Kamboja, bantahan disampaikan secara terbuka dan tegas. Phnom Penh menyatakan bahwa gedung yang diserang adalah fasilitas sipil yang beroperasi secara legal sesuai hukum nasional. Pemerintah Kamboja menolak tuduhan adanya fungsi militer atau paramiliter di dalam gedung tersebut. Dalam pernyataan resminya, Kamboja menilai serangan udara tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi. Bantahan ini menempatkan insiden tersebut dalam kerangka diplomatik yang sensitif. Perbedaan penilaian antara dua negara bertetangga mencerminkan betapa kompleksnya definisi ancaman di wilayah perbatasan. Apa yang dianggap sebagai risiko keamanan oleh satu pihak dapat dipandang sebagai aktivitas sipil oleh pihak lain. Ketegangan ini memperlihatkan rapuhnya batas antara keamanan nasional dan kedaulatan sipil di kawasan yang pengawasannya tidak merata. Di tingkat kawasan, peristiwa ini dibaca sebagai sinyal perubahan pendekatan keamanan. Negara tidak lagi hanya memusatkan perhatian pada konflik terbuka antar militer, tetapi juga pada aktivitas non-negara yang beroperasi di ruang abu-abu. Bangunan komersial, pusat hiburan, dan fasilitas ekonomi kini dinilai bukan hanya dari status hukumnya, tetapi juga dari fungsi aktual dan dampaknya terhadap stabilitas. Serangan terhadap gedung kasino tersebut menegaskan bahwa wilayah perbatasan bukan lagi ruang netral yang luput dari dinamika geopolitik. Di kawasan dengan arus kriminal lintas negara, kepentingan ekonomi ilegal, dan kepentingan keamanan yang saling bertumpuk, tindakan militer dapat muncul secara tiba-tiba sebagai instrumen negara. Insiden ini menjadi potret nyata bagaimana keamanan modern bergerak di luar medan perang konvensional, menyentuh ruang-ruang sipil yang berada di garis samar antara hukum, ekonomi, dan strategi negara. Serangan udara terhadap gedung kasino di wilayah perbatasan Kamboja menyingkap wajah lain dari dinamika keamanan kawasan. Di balik papan nama usaha dan aktivitas sipil, terdapat realitas kompleks yang dibentuk oleh kepentingan negara, jaringan lintas batas, dan ruang abu-abu yang selama ini luput dari perhatian publik. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana keamanan modern tidak lagi bergerak di garis depan perang terbuka, melainkan di area samar, tempat hukum, ekonomi, dan strategi saling beririsan. Terima kasih telah menyimak laporan ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Update Global dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya dari berbagai peristiwa penting dunia.